Halo teman wisata, selamat datang di podcast Halo Teman Wisata. Nah, sekarang kita bersama Yefta nih. Tapi sebelumnya, kenalin dulu. Saya Widya Sumamora dari Universitas Airlangga. Dalam podcast kali ini akan membahas tentang Kalimantan Timur. Nah, Yefta ini dari Kalimantan, tapi akan berbagi pengalaman tentang Kalimantan Timur. Untuk Yefta, boleh dong berbagi sedikit nih tentang Kalimantan Timur itu. Tapi sebelumnya boleh kenalan dulu dong. Halo, kalau nama panjang aku yaitu Alexander Yefta. Aku berasal dari Kalimantan Tengah, tepatnya kota Palangka. Kalau saya sendiri yaitu suku Dayak Ngaju. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman sedikit tentang Kalimantan Timur dan tempat-tempat wisata yang mungkin menarik di Kalimantan Timur. Oke, kebetulan Yefta nih dari suku Dayak. Apa boleh dong kita dengar sedikit supaya kita tahu tentang suku Dayak itu, boleh berbagi tentang sejarah suku Dayak dong ke kita sama teman-teman Yefta? Nah, kalau suku Dayak yang di Kalimantan Timur itu, setahu saya yaitu suku Dayak Kenya. Suku Dayak ini agak berbeda dengan suku Dayak Ngaju, mulai dari pakaian dan upacaranya. Kalau di upacara Dayak Kenya itu ada yang dinamakan upacara Mamat, yaitu upacara paling sakral dalam sejarah Dayak Kenya, yaitu merupakan upacara kemenangan. Selanjutnya itu ada upacara kejayaan dan upacara pemantapan keberanian sebagai prajurit perang serta menolak penjahat. Nah, upacara tersebut biasanya dilakukan sebelum perang suku ataupun perang besar lainnya. Nah, di upacara tersebut juga ada yang dinamakan dengan Tugu Blawing. Di pucuknya dibuat patung burung enggang yang sedang mengibaskan sayapnya, dan itu dilambangkan sebagai lambang kedamaian dan kemenangan dalam peperangan. Nah, itu tentang sejarah suku Dayak ya teman-teman. Jadi kalau suku Dayak ini punya berbagai variasi ya untuk acara-acara tersendiri juga, dan pasti sangat menarik. Kita nanti boleh cari tahu lebih mendalam tentang suku Dayak ini. Sekarang kita mau bahas nih tentang budaya di Kalimantan Timur ini. Yang pertama kita bahas tentang lagu tradisional dulu dong. Boleh berbagi ya ke teman-teman juga tentang lagu tradisional yang ada di Kalimantan Timur? Nah, kalau lagu tradisional yang ada di Kalimantan Timur itu aku sebenarnya nggak terlalu hafal. Cuma ada dua lagu yang aku hafal, yaitu Indung Indung. Indung Indung ini biasanya dinyanyikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dalam lagu ini terdapat sebuah nasihat dalam menjalani kehidupan, serta lagu ini memberikan beberapa pesan terkait dengan keagamaan, salah satunya seperti perintah untuk mendirikan sholat dan puasa. Yang kedua yaitu ada lagu yang berjudul Sungai Kandilo. Sungai Kandilo ini memiliki lirik yang bermakna romantis sekaligus memberikan rasa kesedihan. Sebab dalam lagu ini diceritakan tentang seseorang yang memiliki kenangan indah bersama dengan kekasihnya di Sungai Kandilo. Nah, itu tentang lagu teman-teman. Menarik ya, tadi ada lagu Sungai Kandilo, lagu Sungai Kandilo ini sepertinya lebih menarik karena tadi aku dengar kayak ada tentang romantisnya nih. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti penasaran sama lagu ini, boleh ya berbagi sedikit ke teman-temannya atau ke orang spesial buat diri sendiri gitu. Oke, tadi itu tentang lagu ya. Sekarang kita mau tahu dong ya, kalau tari tradisional di Kalimantan itu apa aja ya? Soalnya kita juga pasti penasaran kan, kalau dari setiap kota atau provinsi dari suku-suku lain juga pasti punya adat masing-masing ya. Kalau tari tradisional di Kalimantan Timur, boleh bagi dong ke kita itu apa aja? Nah, kalau tradisional yang ada di Kalimantan Timur itu, yang pertama yaitu ada tari Datun Ngentau. Yang kedua yaitu tari Hudok, tari Jendur, tari Gong, tari Jepen, dan tari Punan Leto. Itu aja sih yang aku tahu tentang Kalimantan Timur.
Oke guys, jadi itu tadi tentang tari-tarinya ya. Ini pasti tari ini biasanya kalau nggak salah tuh di acara-acara adat tersendirinya. Pasti itu mulai dari acara duka, acara sukacita atau perayaan gitu pasti ada makna tersendiri ya. Jadi kita juga pasti nanti kalau penasaran kita boleh lebih mendalam lagi tentang tari ini ya. Jadi jangan salah paham tentang makna-makna tersendirinya. Oke, ini masih kita membahas tentang sekitaran budayanya nih ya. Untuk pakaian adatnya, kita penasaran nih kalau pakaian adatnya itu apa macamnya apa aja sih? Boleh berbagi ke kita? Nah, kalau pakaian adat itu, setahu saya ada tiga ragam. Yang pertama yaitu baju tako biasa, baju tako putim, dan baju tako sebelah. Nah, untuk busana tako sendiri, untuk laki-laki dinamakan tako laki-laki, dan untuk perempuan dinamakan baju tako bini. Nah itu teman-teman, kalau pakaian adat itu memang di setiap kota atau di setiap suku itu memang selalu beda-beda. Ada yang spesial untuk cewek, untuk cowok juga pasti ada nama sendiri dan ada makna tersendirinya ya. Jadi kita boleh banget nih kalau tentang sukunya, adatnya, etnisnya itu kita lebih pahami, itu kayaknya lebih menarik nih. Sekarang untuk etnisnya nih ya, kita sangat penasaran karena kalau kita mau membuka relasi ke teman-teman gitu, mau nambah temen, kita pasti pengen tahu ini sebenarnya dia etnis apa ya. Penasaran kalau gitu kita pengen tahu dong ya, untuk etnis yang ada di Kalimantan Timur itu apa aja? Nah, untuk etnisnya sendiri sebenarnya aku nggak terlalu hafal, cuma setahu aku di Kalimantan Timur itu yang pertama yaitu ada suku Kutai, suku Berau, suku Dayak Kulit, suku Pasir, dan suku Lepong Bakung. Itu sih setahu aku etnis yang ada di Kalimantan Timur. Oh iya, ada satu lagi, dan suku Dayak Kenya, etnis Dayak Kenya yang tadi bernama. Jadi itu beberapa yang disebut ESTA ya guys. Pastinya belum semua sih, tapi setidaknya udah ada beberapa informasi yang menarik tentang etnis-etnis yang ada di Kalimantan Timur. Nah, sekarang kita mau bahas tentang makanan khas. Karena kalau kita pergi ke suatu tempat yang baru ini, kita biasanya yang pertama kalau nggak tempat akomodasi, tempat wisata, ya makanan. Tapi ini kita penasaran nih, makanan khas dari Kalimantan Timur itu apa aja sih? Sebenarnya aku nggak terlalu banyak sih yang aku tahu. Cuma salah satunya itu makanan yang berasal dari khas Dayak, suku Dayak yang ada di Kaltim, yaitu ada yang dinamakan dengan wadi. Wadi ini adalah ikan yang difermentasikan, lebih ke ikan asin, cuma dia nggak kalau ikan asin kan biasanya dijemur. Kalau wadi ini biasanya dia direndam di air garam biasanya. Itu sih yang tahu. Nah, menarik nih guys, soalnya lumayan beda ya sama umumnya kalau ikan asin itu ya. Biasanya ikan asin itu memang dijemur ya, karena ikan asin itu biar kering gitu. Kalau ini malah direndam pakai air garam. Jadi ini makanan khas dari Kalimantan Timur guys. Kalau kita nanti bisa kalau misalkan kita nanti mau berkunjung ke Kalimantan Timur, bisa banget sih buat coba makanan yang satu ini. Nah, sekarang kita ke topik yang paling menarik nih, yaitu tempat wisata. Setahu ya, tempat wisata yang menarik di Kalimantan Timur ini apa aja? Buat tempat wisata yang ada di Kalimantan Timur ini, yang pernah aku kunjungin ya, yang pernah aku lihat, yaitu ada Masjid Islamic Center Samarinda. Sebenarnya aku nggak berkunjung ke situ sih, cuma aku nanya dan melihatnya karena waktu itu kan waktunya sedang mepet dan apa hanya bisa melihat doang gitu. Misalnya Masjid Islamic Center Samarinda ini. Terus yang kedua, kalau tempat ini sih lebih ke tempat hotel atau penginapan ya yang ada di Balikpapan khususnya, yaitu ada Novotel. Aku inget banget, tempatnya itu sangat mewah, bangunannya bagus, dan di sana pun fasilitasnya itu sangat lengkap seperti kolam renang, tempat gym,
atau Mm-mm. tempat olahraga tempat lain-lainnya, dan bangunannya itu sangat benar-benar megah sih kalau menurut aku. Nah, yang kedua dan yang ketiga yang terakhir Iya. ini yang pernah aku kunjungin yaitu Danau Jempang. Danau Jempang ini berada di Kutai Barat dan membentang di panjang alur sungai Mahakam. Eh, Danau ini tuh dikenal dengan sangat dalam karena kedalamannya itu ada bisa sampai 7 sampai 8 meter. Nah, di sana sendiri pun untuk flora dan faunanya itu sangat unik ya dan sangat bagus-bagus seperti Hmm. pepohonan, rumput dan tanaman-tanaman yang ada di sana. Itu sih yang setahuku tempat wisata yang pernah aku kunjungi di Kalimantan Timur. Wah, menarik sekali ya. Tadi Yefta udah sebut banyak sekali hal menarik yang dia jumpai selama di Kalimantan Timur, mulai dari wisata rohani. Tadi dia sebut ada masjid di sana, biarpun dia cuma lewat, tapi itu sudah terlihat menarik ya. Jadi kalau kita nanti ke sana bisa banget berkunjung ke dalam, karena dia aja yang dilihat dari luar udah tertarik lihatnya, apalagi ke dalam gitu ya. Ada juga tadi penginapan, yaitu Novotel dengan bangunan mewah. Dia juga tadi udah sebutin mulai dari fasilitas yang lengkap sama banyak spot foto yang menarik ya. Nah, tadi juga ada wisata alam ya, danau. Wah, itu tadi lumayan menarik sih, karena danau ini punya ketertarikan sendiri, mulai dari fakta-fakta yang menarik di sana. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ingin berkunjung Kalimantan Timur, bisa banget nih. Ini informasi yang sudah menarik, mulai dari tadi kita bahas tentang budaya, sejarah, suku, terus kita juga bahas tempat wisata. Sepertinya itu udah lumayan cukup luas ya, menyangkut tentang hal-hal yang bisa kita terima nanti saat kita berkunjung di Kalimantan Timur. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sejauh ini ya membahas tentang Kalimantan Timur. Terima kasih banyak buat Yefta udah berbagi pengalaman tentang Kalimantan Timur. Boleh banget kasih atau ada pesan sedikit tentang Kalimantan Timur yang bisa di-sharing ke teman-teman ya? Pesan dan kesannya sih untuk yang belum pernah liburan ke Kaltim mungkin segera cobain deh karena tempatnya tuh bagus banget. Apalagi di kota Balikpapan tuh, soalnya kota Balikpapan tuh seingatku udah cukup maju sih waktu itu. Nah teman-teman Yefta nih kasih saran, harus banget nih berkunjung ke Kalimantan Timur. Emang sangat menarik ya, sangat banyak hal yang bisa ditemui nanti selama di Kalimantan Timur. Untuk teman-teman jangan lupa, kita juga sudah menyediakan web yang mana di sana kita sudah merangkum semua hal-hal menarik, tempat-tempat wisata dan informasi-informasi yang jelas tentang Kalimantan Timur, mulai dari tempat wisata, etnis, dan lokasi-lokasi yang bisa kita kunjungi nantinya. Jangan lupa kunjungi halotemanwisata.blogspot.com. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton podcast ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara-acara selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan berbagi ke teman yang lainnya supaya tahu juga informasi terkait Kalimantan Timur. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, bye. Terima kasih Yefta.